Saat ini yang Anda saksikan di layar adalah halaman dari Istana Merdeka Jakarta, pemirsa, tempat penyambutan dari Presiden Prancis. Selain Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih, jajaran menteri juga sudah berbaris untuk juga turut menyambut kedatangan dari Emmanuel Macron dan juga sang istri Brigitte Macron. Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Ya pemirsa, baru saja kita tadi saksikan bersama bagaimana upacara penyambutan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta, di mana suasana megah tadi sudah menyelimuti halaman Istana Merdeka ketika Presiden RI yakni Prabowo Subianto menyambut langsung dan memimpin upacara kenegaraan dalam rangka menyambut kedatangan dari Presiden Prancis. Dan upacara tadi juga diiringi dengan dentuman meriam yang menggema sebagai bentuk penghormatan tertinggi tentunya bagi tamu negara, dalam hal ini adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan saat ini pemirsa, Anda bisa menyaksikan juga di layar kaca sejumlah menteri, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih sedang disalami oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, untuk kemudian keduanya ini nanti akan menuju ke dalam Istana Merdeka untuk melakukan pertemuan langsung atau TTATT ini, berhadapan langsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Emmanuel Macron yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral di ruang oval yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini, setelah tadi Kabinet Merah Putih yang disalami oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai sambutan dari pihak Indonesia, kini bergantian dari perwakilan pihak Prancis yang turut dibawa oleh Emmanuel Macron ini disalami langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, halaman depan Istana Merdeka pun memang pagi hari ini berubah dan menjadi panggung diplomatik dalam rangka menyambut kedatangan atau kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang mana ini juga menjadi simbol kehormatan dan juga persahabatan antara Indonesia dan Prancis. Tak hanya itu, tadi dari mulai kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta hingga ke Istana Kepresidenan terlihat ada ribuan siswa dan juga siswi dari jenjang SD hingga sekolah menengah yang turut mengibarkan bendera, baik itu bendera Indonesia maupun Prancis, yang mana mereka ini masih mengenakan seragam sekolah, menambah semarak suasana sekaligus menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron. Saat ini Emmanuel Macron bersama dengan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta, di mana sesuai dengan urutan kedatangan tamu negara, seperti biasa pemirsa, tamu negara ini akan mengisi buku tamu terlebih dahulu di bagian Istana Merdeka Jakarta. Terlihat juga Didit Hedi Prasetyo ini juga turut menyalami baik itu Emmanuel Macron maupun sang istri Brigitte Macron. Pemirsa, jika mengacu pada keterangan yang sebelumnya juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan atau Menhan RI Syafri Syamsuddin, Indonesia dan Prancis pada kesempatan ini akan menandatangani Letter of Intent kerjasama pertahanan untuk alutsista strategis. Penandatanganan kerjasama tersebut pemirsa rencananya akan dilakukan seiring dengan lawatan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron
ke Indonesia yang memang dilakukan selama 3 hari dari tanggal 27 Mei hingga esok hari tanggal 29 Mei 2025. Ini dia Emmanuel Macron melakukan penandatanganan buku tamu sesuai dengan protokoler istana dalam menyambut tamu kenegaraan. Prancis memang telah lama menjadi mitra strategis Indonesia. Pemirsa, dengan hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 75 tahun atau tepatnya lebih dari 7 dekade, kedua negara pun, Indonesia maupun Prancis, berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, militer, hingga isu-isu global seperti perubahan iklim dan juga perdamaian internasional. Tentunya kita harapkan dengan kunjungan Emmanuel Macron, Presiden Prancis pada hari ini, diharapkan akan semakin banyak peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama yang konkret yang membawa manfaat bagi tak hanya bagi pihak Prancis namun juga bagi pihak negara kita Indonesia. Kunjungan Emmanuel Macron pada hari ini juga merupakan bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis, di mana memang sejak tahun 1947 kedua negara ini telah memiliki kerjasama di berbagai sektor seperti perdagangan, budaya, maupun pertahanan. Ini dia Presiden Prabowo Subianto dan juga Emmanuel Macron yang didampingi oleh Brigitte Macron. Ini akan segera melakukan pertemuan langsung yang tentunya keduanya ini mewakili kedua negara dan nantinya dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara Presiden beserta dengan jajaran Kabinet Merah Putih dan juga Emmanuel Macron bersama dengan perwakilan yang dibawanya dari pihak Prancis. Baik, kita akan kembali menanyakan bagaimana situasi terkini di Istana Merdeka. Apakah ada informasi tambahan yang bisa digali oleh reporter kami? Ada Fatimah Albar di Istana Merdeka. Fatimah, silakan dengan laporan Anda. Iya, ini dan juga pemirsa, baru saja memang Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah memasuki Istana Merdeka Jakarta, di mana memang ini lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan, di mana harusnya sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat Presiden Prancis tiba, dan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pelaksanaan upacara penyambutan baru dimulai. Namun ini adanya sedikit percepatan ketibaan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta. Namun untuk rundown-nya sendiri ini masih sama. Ini kembali kami menjelaskan bahwa memang ada beberapa kegiatan untuk pagi hari ini, di mana tadi usai upacara penyambutan dilangsungkan, nantinya akan adanya pertemuan secara tertutup, pertemuan tete-a-tete kedua negara antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah delegasi maupun menteri-menteri dari kedua negara. Disitulah nanti akan berdialog, berdiskusi, dilakukan pembahasan, dan ini biasanya dilangsungkan secara terbuka. Bisa kita saksikan seperti apa dialog antara kedua kepala negara tersebut. Kemudian dilanjutkan kembali pertemuan secara tertutup dan dilanjutkan kembali adanya penandatangan
MOU. Di situ kita bisa mengetahui adanya kerjasama baru apa yang akan didapatkan atau dihasilkan dari pertemuan bilateral hari ini, dan nantinya kerjasama tersebut akan disampaikan pada press statement pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun untuk waktunya memang ini menyesuaikan seperti apa dialog yang dilangsungkan dalam antara kedua negara, baik itu Perancis dan juga Indonesia. Kita akan nantikan seperti apa perbincangannya. Namun ini kembali kami menyampaikan bahwa perbincangan utama yang nampaknya akan menjadi fokus utama selain mengenai isu-isu global, mengingat memang Perancis ini memiliki hak veto di PBB, tentunya ini akan sangat baik untuk Indonesia komunikasinya, dan juga disampaikan bahwa Perancis ini mendukung untuk Indonesia resmi gabung menjadi keanggotaan aktif di OECD, dan selain itu juga akan ada pembahasan isu-isu strategis lainnya, diantaranya mengenai isu pertahanan, yang dimana kemarin juga sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Ia menyampaikan bahwa memang ada sejumlah isu ekonomi, kemudian juga perdagangan dan lain-lainnya yang akan dibahas. Namun memang nampaknya ini isu utama yang akan dibahas ialah mengenai pertahanan. Di mana ini jika kami mengulas sedikit perjalanan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Emmanuel Macron ini nampaknya cukup erat begitu. Sebelum adanya pertemuan hari ini, sebelum adanya kedatangan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Indonesia, memang Presiden Prabowo Subianto sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron saat dirinya menjadi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, di mana salah satunya pada saat G20 di Brazil kemarin. Di sela-sela kesibukan antara kedua kepala negara tersebut, mereka menyiapkan waktu untuk berdiskusi dan berdialog berdua antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Perancis Emmanuel Macron. Kemudian juga pada bulan Juli 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih berkunjung ke Istana Kepresidenan Perancis dan disambut langsung oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan memang disampaikan ada sejumlah perjanjian yang sudah dilakukan pada saat Presiden Prabowo Subianto ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Di antaranya ialah pembelian atau memesan 42 unit jet tempur Rafale ini yang sudah ditandatangani pada tahun 2022 lalu saat Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian juga adanya pembelian kapal selam yang akan digunakan untuk TNI Angkatan Laut Indonesia, dan memang ini untuk pembelian alat-alat alutsista antara Indonesia dengan Perancis akan tiba. Untuk jet Rafale sendiri akan tiba awal pada tahun 2026. Namun memang ada beberapa bagian dari tahun 2026, 2027, kemudian juga tahun 2028 ini akan menyusul, tidak serta-merta langsung 42 jet tempur tersebut tiba pada tahun 2026, namun akan tiba secara bertahap. Kemudian juga untuk kapal selam sendiri ini kami belum bisa mengkonfirmasi kapan akan tiba dan bisa digunakan oleh TNI Angkatan Laut kita, dan memang ini yang masih menjadi pertanyaan, apakah ada penandatanganan atau perjanjian lanjutan mengenai pembelian alutsista dari Indonesia dengan Perancis Presiden Emmanuel Macron. Kita akan nantikan seperti apa informasinya dan perbincangannya, dan tentunya akan disampaikan ke masyarakat pada press statement pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Sementara itu, Indi. Baik, Fatimah, tentunya kunjungan Emmanuel Macron, Presiden Prancis hari ini di Istana Merdeka Jakarta juga sebagai memperkuat kerjasama strategis di sektor pertahanan antara Indonesia dan juga Prancis. Salah satunya adalah melalui pengadaan jet tempur Rafale dan juga kapal selam Scorpion and Wolf, yang mana langkah ini juga disebutkan sebelumnya oleh Menteri Pertahanan Indonesia, pemirsa, Syafri Syamsuddin, yang menyampaikan untuk penguatan hubungan bilateral akan ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent
antara kedua negara khususnya dalam sektor alutsista seperti tadi juga disampaikan oleh reporter kami Fatimah Albar. Dan sembari kita menantikan bagaimana jalannya pertemuan bilateral antara Presiden Prancis dan juga Presiden Prabowo Subianto yang mana sampai saat ini sudah berada di dalam Istana Merdeka untuk tadi sudah melakukan pertemuan keduanya internal dan nanti akan juga melakukan pertemuan bilateral. Dan Fatimah, kami melihat di layar kaca Ibu Negara Prancis Brigitte Macron ini nampaknya sudah keluar Istana Merdeka. Bagaimana situasi saat ini di sana, Fatimah? Ya, ini nampaknya ini istri dari Presiden Perancis akan meninggalkan Istana Merdeka, namun kami belum mengetahui akan kemana, dan kita juga melihat ini diantar langsung oleh anak dari Presiden Prabowo Subianto, dan kita akan melihat, dan inilah di mana prosesi istri dari Presiden Prancis Macron sudah memasuki mobil dan akan meninggalkan Istana Merdeka Jakarta. Dan memang untuk saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi akan kemanakah kunjungan ini dilanjutkan atau titik yang akan dilakukan oleh istri dari Emmanuel Macron. Dan seperti kita ketahui bahwa memang untuk agenda saat ini dilakukannya secara tertutup terlebih dahulu, pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Perancis, dan kita akan nantikan seperti apa hasil yang akan dihasilkan tentunya dari pertemuan bilateral hari ini. Namun ini jika sedikit kita memberikan gambaran mengenai siapakah Presiden Macron ini, di mana memang Macron dikenal secara luas ketika ia menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Industri dan Digital pada tahun 2014 hingga 2016, kemudian ia mulai memasuki Partai Sosialis, dan pada saat itulah pada tahun 2016 ia mulai mencalonkan dirinya sebagai presiden, dan hingga pada tahun 2017 pada bulan Mei Presiden Macron terpilih menjadi Presiden Perancis dan menjadi Presiden Perancis termuda. Saat itu ia menjadi Presiden Perancis saat berusia 39 tahun. Dan kemudian terpilih kembali pada pemilu 2022 dan menjabat kembali menjadi Presiden. Ini merupakan yang pertama dalam sejarah Perancis ada Presiden yang menjabat 2 kali dalam 1 dekade. Sementara itu, Indi. Baik. Terima kasih untuk laporannya Fatimah Albar. Nanti kami akan terus menantikan bagaimana perkembangan dari pertemuan antara Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tentunya masih berlangsung pemirsa di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini.